Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat tahun 911 Hijriah rahimahullahu taala, dan kita masih pada huruf hamzah. Hadis 826. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat, apabila ada indar rajul, pada seorang laki-laki, imra'atan, dua istri, falam ya'dil bainahuma, lalu dia tidak adil antara keduanya, ja'a yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat nanti, wa shiqquhu ma'ilun wa shiqquhu saqitun, sementara bagian samping tubuhnya itu adalah turun atau miring. Hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan wajibnya seorang yang berpoligami untuk adil kepada para istrinya. Adil dalam poligami hanya dua yang wajib, yaitu dalam hal memberi nafkah zahir, dan yang kedua adalah dalam hal mabit atau bermalam di rumah istrinya. Maka di rumah istri pertama bermalam 2 malam misalnya, ya berarti di rumah istri kedua juga 2 malam. 2 malam, 2 malam, 2 malam, 2 malam, atau 1 malam, 1 malam, ya terserah sesuai dengan kesepakatan. Tidak boleh istri pertama lebih banyak daripada istri yang kedua, kecuali dengan ridho dari istri yang kedua, ya, karena suatu sebab mungkin bisa terjadi perbedaan dengan suatu sebab. Kemudian yang dimaksud shiqquhu ma'il ini menurut pendapat yang terkenal adalah bahwa badannya miring begini. Maka siapa yang nanti di akhirat badannya miring, itu berarti tanda di dunia dulu dia tidak adil kepada kedua istrinya. Sengkleh. Sebagian lagi berpendapat bahwa ini bukan bicara masalah badan, tapi masalah timbangan amal. Timbangan amalnya akan miring, maksudnya timbangan amal jeleknya itu miring, sehingga yang amal jeleknya lebih berat daripada amal baiknya. Tapi pendapat pertama lebih terkenal. 827. Idza kanu thalathatan, kalau mereka itu ada 3 orang, fala yatanaja, maka janganlah berbisik-bisik, ithnani, 2 orang saja, tunats tsalits, tanpa orang yang ketiga. Hadis ini sahih, menunjukkan adab tidak bolehnya 3 orang yang bersama dalam satu tempat, kemudian hanya bisik-bisik 2 orang saja, satunya enggak diajak. Kenapa? Dalam hadis yang lain disebutkan yuhzinu, itu menyebabkan susahnya orang yang tidak diajak bicara tadi. 2 orang bisik-bisik. Nah, yang ketiga ini kan nggak ngerti ini lagi bisikkan apa, barangkali menggunjingkan saya, barangkali ngomongin saya dan sebagainya, menyebabkan susah. Maka menyebabkan susah inilah yang menyebabkan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dari hadis ini juga kita ambil pelajaran umum bahwasanya apapun yang menyebabkan susah kepada orang lain dilarang di dalam agama Islam. Dan hadis ini termasuk satu hadis yang menyebabkan ada orang kafir masuk Islam gara-gara hadis ini. Waktu itu di pesawat terbang ada 3 kursi kan, 2 orang Arab ngobrol pakai bahasa Arab. Begitu orang Inggris datang ke kursinya, maka orang Arab yang awalnya ngobrol bahasa Arab tadi mengubah bicaranya dengan bahasa Inggris, tidak bahasa Arab lagi. Nah, maka ditanya oleh orang Inggris ini, loh kenapa kalian orang Arab kok ngobrolan pakai bahasa Inggris, kenapa enggak pakai bahasa Arab seperti tadi sebelum saya datang tadi? Nah, maka dijelaskan ini adab yang diajarkan Islam. Kalau ada orang bertiga, maka jangan bisik-bisik 2 orang sehingga satunya enggak ngerti apa yang dia omongkan. Nah, sama juga kita ngomong bahasa Arab, panjenengan enggak tahu kita ngomong apa, ini bisa menyusahkan hati Anda. Dalam Islam tidak boleh. Maka dia langsung tertarik masuk Islam, saat itu juga dia mengucapkan syahadat. Subhanallah. 828. Idza kanu thalathah, apabila ada 3 orang, falyaummahum, maka hendaklah mengimami mereka ahaduhum, salah satu mereka. Wa ahaqquhum bil imamah, paling berhak untuk menjadi imam adalah aqra'uhum, paling qari di antara mereka. Hadis ini sudah terkenal ya. Dan kata-kata qari ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan qari itu maksudnya adalah paling banyak hafalannya.
dan ini adalah mazhab yang dipilih di dalam mazhab Hambali maupun mazhab Hanafi. Berbeda dengan mereka mazhab Syafi'i sama mazhab Maliki. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, yang paling qari maksudnya paling paham, bukan paling banyak hafalan. Dan pendapat yang kedua ini saya lebih cenderung kepadanya. Kenapa? Di Indonesia banyak orang-orang yang qari tapi nggak paham agama, tafsirnya nggak ngerti, maksudnya gimana nggak paham, kemudian fikih sholat juga nggak sempurna yang dia kuasai, sehingga dia menjadi imam tidak paham apa-apa. Nah, maka lebih bagusnya orang yang paling qari yaitu yang paling paham. Selain itu juga kita lihat praktik Nabi di akhir hayat Nabi, beliau ketika sakit, beliau tidak menyuruh Ubay bin Ka'ab yang paling banyak hafalannya, tapi malah disuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam pengganti beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa paling qari adalah paling paham agama. 829 idza kanu thalathatan, kalau ada 3 orang, falya ummahum, maka hendaklah mengimami mereka aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling qari terhadap Al-Qur'an. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau mereka dalam masalah qiraahnya sama, fa akbaruhum sinnan, maka paling tua usianya yang berhak menjadi imam. Fa in kanu fis sinni sawaan, kalau mereka itu dalam usia juga sama, jadi sebaraan, okay? Fa ahsanuhum wajhan, maka yang paling ganteng wajahnya. Hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Enggak ada kaitannya wajah ganteng dengan apa? Berhak jadi imam sholat. Elek yang paham agama ya tetap jadi imam. Masalah elek sama ganteng ini nggak bisa dipilih apa? Yang bisa dipilih kan kita semuanya pilih ganteng toh, nggak ada yang pilih elek, nggak ada. 830 idza kabbara, apabila bertakbir al-abdu seorang hamba, satarat, maka menutupilah takbiratuhu, takbirnya itu, ma bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi, min syai', dari segala sesuatu. Hadis ini palsu menurut Al-Albani. Maksud hadis ini adalah seandainya takbir itu bisa diwujudkan dalam satu bentuk, maka pahalanya takbir ini adalah menutupi seluruh alam semesta. Jadi maksudnya besarnya pahala takbir itu sampai menutupi seluruh alam semesta. 831 idza kataba, apabila menulis ahadukum salah satu kalian kitaban, suatu tulisan, falyutarribhu, maka hendaklah dia itu memberi debu terhadapnya, dituangi debu begitu. Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu, anjah, lebih menjadikan sukses, li hajatihi, untuk hajat dia. Hadis ini derajatnya dhaif. Yang dimaksud kitaban, ya, satu tulisan ini maksudnya tulisan surat kepada seseorang, atau misalnya akad jual beli, atau misalnya akad pernikahan, itu maksudnya bukan kitab karya tulisan begini, bukan. Karena di akhir hadis ada kalimat apa? Anjah li hajati, lebih mensukseskan hajatnya. Jadi untuk masalah-masalah hajat, ya, bukan kitab-kitab karya ilmiah, bukan. Itu pun hadisnya dhaif. 832 idza kataba ahadukum, apabila menulis salah satu kalian, ila ahadin, kepada seseorang, falyabda, maka hendaklah dia memulai, binafsihi, dengan menyebut dirinya sendiri. Hadis ini dhaif. Tetapi meskipun dhaif, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana Nabi menulis surat. Ternyata beliau menulis surat Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin, dari Muhammad Abdillah wa Rasulih, ila Hiraqla, kepada Heraklius azimir Rum, penguasa Romawi. Jadi ditulis namanya penulis surat dulu, min Muhammadin, didahulukan, okay? Baru kemudian kepada siapa, ila Hiraqla, ditulis berikutnya. Itu yang dimaksud falyabda binafsih, dia memulai dengan dirinya, maksudnya ditulis namanya dulu. Maka ini menyelisih adatnya orang-orang ajam. Orang-orang ajam biasanya yang ditulis pertama adalah orang yang mulia, sehingga mereka tidak terima kalau dinomorduakan. Dari fulan kepada presiden, di gua suratnya, dibuang surat tersebut. Kenapa? Tidak menghormati presiden. Harus disebut dulu kepada Bapak Presiden yang terhormat begini, dari, darinya di akhir.
tapi kita tidak mengikuti adat, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnahnya menulis surat ya tulis dulu siapa penulisnya, baru kemudian kepada siapa itu berikutnya. 833. Idza apabila kataba menulis ahadukum salah satu kalian ila insanin kepada seseorang, falyabda binafsih, hendaklah dia memulai dengan menulis dirinya sendiri. Wa idza kataba kalau dia menulis, falyutarrib, hendaklah dia memberikan debu kitabahu pada tulisan tersebut, fahuwa anjah, maka itu lebih membuat sukses. Hadis ini derajatnya palsu menurut Al-Albani. 834. Idza kataba ahadukum apabila seseorang menulis bismillahirrahmanirrahim, falyamudda, hendaklah dia panjangkan tulisan Ar-Rahman. Maksudnya dipanjangkan antara mim dengan nunnya ini, okay. Jadi antara mim dengan nun itu panjangkan man gitu. Jadi tidak langsung mim kemudian nun, tapi mim panjang kemudian nun. Kenapa? Karena asalnya itu kan gini. Nah, asalnya ada alifnya, Ar-Rahman. Tapi karena alifnya dihapus, nah maka diganti dengan panjang. Nah, gini, dipanjangkan. Nah, itu maksudnya. Tapi hadis ini derajatnya juga palsu menurut Al-Albani. Maka ya tidak harus panjang begitu. 835. Idza katabta apabila engkau menulis bismillahirrahmanirrahim, fabayyin, maka jelaskanlah as-sina, huruf sin, fihi padanya. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksudnya orang Arab itu kalau menulis bismillah itu kadang-kadang gini. Nah, gini. Sinnya enggak jelas, sinnya diganti dengan apa? Garis gini. Nah, maksudnya hadis ini adalah kalau kamu nulis bismillahirrahmanirrahim jangan begitu, tapi tulislah dengan sin yang jelas. Nah, sinnya jelas, ada giginya 3 niku muncul. 836. Idza katabta apabila engkau menulis fadha' qalamaka, maka letakkanlah penamu ala udhunika pada telingamu. Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu azkaru laka, lebih menyebabkan ingat bagi kamu. Ingat terhadap apa yang sudah ditulis. Tapi hadis ini palsu. Nah, ini saya dulu ketika kecil itu biasanya melihat bapak saya kalau sudah nulis sesuatu, kemudian penanya taruh di telinga begini. Tapi itu bukan karena hadis ini, ya karena adat saja. Nulis selesai taruh sini, supaya nggak hilang. Karena kalau ditaruh di meja, anak-anaknya banyak, diambil anaknya hilang. Nah, taruh di di atas telinga ini nggak bisa diambil. Nah, ternyata saya temukan hadisnya, tapi hadisnya palsu. Ya. Kalau kamu sudah selesai nulis, taruh pena di telinga. Ya nggak apa-apa dilakukan, tapi tidak meyakini sebagai sunnah Nabi SAW. 837. Idza katabtum apabila kalian menulis al-hadits, satu hadis, faktubuhu, maka tulislah hadis itu bi isnadihi, dengan sanadnya sekaligus. Kenapa? Fa iyyaku haqqan, kalau hadis itu benar, hadis itu sahih, kuntum syuraka, kalian itu berserikat fil ajr, dalam pahala, sama-sama dapat pahala. Wa iyyaku batilan, kalau hadis itu batil, hadis palsu, kana wizruhu, adalah dosa dari hadis tersebut, alaihi, atas si perawinya. Hadis ini derajatnya palsu menurut Al-Albani. Tapi ringkasnya, kita tidak boleh menyampaikan hadis palsu kecuali dengan mengatakan ini hadis palsu. Kalau hadisnya dhaif, maka paling hati-hati adalah kita juga menyampaikan ini hadisnya dhaif, supaya orang tidak terkecoh. Meskipun hadis dhaif masih bisa diamalkan kalau dalam masalah-masalah fadilah amal, dengan syarat 3. Hadisnya tidak terlalu dhaif, dhaifnya biasa. Kemudian amalan tersebut masih ada dalil umum yang membenarkannya. Yang kemudian yang ketiga, ketika mengamalkan tidak meyakini bahwa ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka hadis dhaif boleh diamalkan. 838. Idza kathurat, apabila banyak dzunubul abdi, dosa hamba, falam yakul lahu, lalu tidak ada baginya, minal amali, amalan, ma yukaffiruha, yang menghapus dosa tadi, ibtalahu Allahu, Allah menguji dia bil hazan, dengan kesusahan, dengan kesedihan, liyukaffiraha anhu, supaya Allah menghapuskan dosa-dosa itu darinya. Hadis ini dhaif menurut Al-Albani.
Tapi maknanya sahih, karena memang segala musibah itu menyebabkan dosa-dosa kita jadi berguguran, sebagaimana hadis-hadis yang lain tentang sakit dan sebagainya yang menunjukkan bahwa itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Jadi kalau kita susah itu hendaklah kita senang. Kenapa? Karena ternyata susahnya orang beriman menggugurkan dosa-dosa. Saya ulangi lagi, kalau kita susah hendaklah kita apa? Senang. Susah kok guyu? Oh iya, karena ini menggugurkan dosa-dosa. Bisa nggak Pak? Susah tapi senang. Susah malah ketawa. Bisa nggak? Bisa, karena teringat dengan tergugurnya dosa-dosa. Susah malah senyum. Ditinggal mati istrinya, senyum. Ngapa senyum? Oh iya, nah, rabi mana kata beliau. Kalau ini beda lagi nih. Tapi kita teringat pahala, istri mati ini musibah, senang, tersenyumnya karena teringat pahalanya. Kalau teringat istrinya nangis, tapi teringat pahalanya tersenyum, nggak apa-apa. 839. Idza kasrat, apabila banyak dzunubuka, dosa-dosamu, fasqil ma, maka berilah air, alal ma, di atas air, maksudnya di dekat sungai atau di dekat laut. Tatanatsaru, maka akan menjadi berguguranlah dosa-dosa itu, kama yatanatsarul waraq, sebagaimana bergugurnya daun-daunan minas syajar, dari pohon, firrihil asif, pada angin yang bertiup kencang. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini, kalau dosamu banyak dan pengen menggugurkan dosa-dosa, maka pahala yang paling, amalan yang paling bagus untuk menggugurkan dosa adalah kasih air kepada orang. Karena sedekah air itu adalah sedekah yang paling utama menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau pernah ditanya, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Maka Rasulullah mengatakan, "Saqyul ma", memberi air. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh kitab Sunan. Maka hadis ini yang kita baca ini tadi, meskipun dhaif, tapi maknanya bisa diterima. Kalau banyak dosanya, untuk menggugurkan dosa-dosa gimana? Lakukan sedekah yang paling bagus. Sedekah air, boleh air minum begini, minuman ini, atau air-air yang dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan air. Adapun yang dimaksud di sini, berilah air di atas air, ini maksudnya bukan harus kita memberikannya di dekat sungai, nggak harus begitu. Karena kalau di dekat sungai ya orang tidak perlu kita berikan, sudah bisa ngambil sendiri. Maksudnya ini adalah meskipun itu air banyak, kamu sedekah air tetap pahalanya besar. Apalagi sedekah air di tempat yang tidak ada air, tambah besar lagi pahalanya. Itu maksudnya. 840. Idza kadzdzabal abdu, apabila dusta seorang hamba itu, kadzbatan, satu kali dusta, taba'ada anhul malak, menjauh dari dia malaikat, yaitu malaikat tidak disebutkan di sini ya, sehingga bisa umum, bisa malaikat yang menulis amalan kita, bisa juga malaikat yang lain. Menjauhnya itu milan, 1 mil, minnatni, dari sebab busuknya maja'abihi, apa yang dia datang dengannya, yaitu kedustaan tadi. Hadis ini derajatnya dhaif menurut Al-Albani. Maksud hadis ini adalah, kalau orang ngomong dusta, ucapan dusta ini baunya busuk. Hanya manusia tidak bisa membau bau busuknya tadi. Yang bisa membawa adalah malaikat. Kenapa? Karena ini adalah bau busuk yang gaib, sehingga yang bisa mendapatkannya juga makhluk gaib, para malaikat. Kita tidak bisa membau bau busuk tadi. Tapi hadisnya kan dhaif. Oke, hadisnya dhaif. Tetapi ada hadis yang menguatkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya suatu hari Jabir mengatakan, suatu hari kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba irtafa'at rihun muntinah, ada bau busuk yang sangat dahsyat. Maka Nabi bertanya, atadruna ma hadhihi rih? Tahu enggak ini? Ini bau apa ini? Hadhihi rihul ladzina yaghtabunal mu'minin. Ini adalah bau busuk dari orang-orang yang mulutnya itu menggunjingkan kaum muslimin. Masya Allah. Jadi gara-gara menggunjing kaum muslimin, apalagi menggunjingkan ulama, nah ini sudah bau busuknya kemana-mana. Ini bisa didapatkan bau busuk ini oleh orang-orang khusus.
Ini para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad SAW waktu itu mendapatkan bau tersebut karena mereka orang-orang mulia, maka diberi kekhususan oleh Allah bisa mendapatkan bau seperti ini. Tapi mungkin baunya tidak setiap saat ya, kadang ditampakkan oleh Allah, kadang tidak juga. Ala kulli hal, hadis ini dikuatkan oleh hadis tersebut bahwa perkataan dusta, perkataan ghibah, perkataan dosa itu mengandung bau busuk yang sangat dahsyat. 841. Idza kuntum fi safar, kalau kalian itu sedang bersafar, fa'aqillu, maka sedikitkanlah al-muktha, tinggal fil manazil, di tempat-tempat singgah. Hadis ini palsu. Tapi secara keamanan isinya benar. Kalau safar mampir di suatu tempat jangan lama-lama. Itu yang dimaksud aqillu ya. Sedikitkan itu maksudnya jangan lama-lama tinggal di situ. Tinggal di situ sebentar aja. Kenapa? Karena kalau lama-lama safar kita nggak sampai-sampai. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lama-lama tinggal di situ menyebabkan nanti perampok atau perompak akan mengetahui kondisi kita. Oh, di sana ada orang berhenti. Nah, kemudian diserang. Tapi kalau segera pergi, maka mereka tidak mengendus kita sehingga kita bisa selamat. 842. Idza kuntum thalathah, apabila kalian itu 3 orang, fala yatanaja rajulan, jangan berbisik-bisik 2 orang saja, dunal akhar, tanpa yang lain. Hatta takhtalitu, sampai kalian itu bercampur, bergabung binnas, dengan manusia-manusia yang lain. Kenapa? Fa inna dzalik, karena hal tersebut yuhzinu, bisa menyusahkan hatinya orang tersebut yang tidak diajak bisik-bisik tadi. Ini hadits sama dengan yang tadi ya, hanya di sini ada tambahan hatta takhtalitu binnas, sampai kalian bergabung dengan orang lain. Jadi kalau 3 orang, bisik 2 orang tidak boleh, sampai ada orang keempat. Nah, kalau ada orang keempat, maka 2 orang berbisik-bisik nggak apa-apa, karena orang yang ketiga ini bisa ngobrol sama orang yang keempat. Itu maksudnya. Maka Ibnu Umar pernah didatangi oleh seseorang. Waktu itu Ibnu Umar bersama orang yang lain. Maka orang yang datang ini mengatakan, Ibnu Umar, saya pengen bisik-bisik sama engkau, ada masalah yang khusus. Maka Ibnu Umar mengatakan, saya tidak mau kecuali ada orang yang kamu datangkan ke sini dulu. Orang keempat. Nah, didatangkan orang keempat, kemudian temannya Ibnu Umar ini bicara dengan orang keempat ini, baru Ibnu Umar ngobrol dengan orang yang pengen bisik-bisik tadi. Ini sesuai sabda Nabi, hatta takhtalitu binnas, sampai bergabung dengan orang lain. Dan ini tidak hanya 2 orang saja yang dilarang ya. Kalau ada 5 orang, bisik-bisik 4 orang, ini juga termasuk tidak boleh. Kenapa? 1 orang yang tidak diajak ngomong, susah dia. Kenapa mereka berempat ngomong? Aku nggak diajak. Nah, maka ini tidak, hukumnya tidak khusus 2 orang, enggak. 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 1000 orang, pokoknya 1 ditinggalkan itu menyebabkan susah, itu tidak boleh. 843. Idza labistum, kalau kalian berpakaian, wa idza tawadda'tum, dan apabila kalian berwudu, fabda'u, maka mulailah bimayaminikum, dengan anggota kanan kalian. Hadis ini sahih. Hanya perintah di sini bukan perintah yang merupakan rukun wudu, sehingga apabila seseorang wudunya terbalik, kiri dulu dicuci, baru kemudian tangan kanan dicuci, maka wudunya tetap sah. Tetapi dia menyelisih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa pada amalan-amalan yang termasuk kebersihan, kemuliaan, itu senantiasa didahulukan yang kanan. Menyisir rambut misalnya, dahulukan yang kanan. Memotong rambut, dahulukan yang kanan. Memakai kaos kaki, dahulukan yang kanan. Memakai baju, dahulukan kanan. Semuanya dahulukan yang kanan untuk perkara-perkara yang termasuk kemuliaan begini. 844. Idza la'iba syaitan, apabila setan itu mempermainkan bi ahadikum, salah satu kalian, fi manamih, pada tidurnya, fala yuhaddits, maka janganlah dia ceritakan bihi, tentangnya, annas, kepada para manusia. Maksudnya kalau mimpi buruk jangan diceritakan kepada orang, karena mimpi buruk itu merupakan la'ibas syaitan, itu adalah permainan setan terhadap kalian. Hadits ini ada sababul wurudnya. Ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya bermimpi. Mimpi apa? Mimpi kepala saya lepas dari tubuh saya, kemudian gelinding. Saya kejar, saya ambil lagi, saya pasang lagi. Nah, maka Nabi mengatakan, kalau seseorang itu dipermainkan setan ketika tidurnya, seperti kamu ini ya, mimpi sirah yang gelinding, nggak usah diceritakan, sopoi cerita orang berjaji.
Jadi mimpi jelek itu tidak boleh diceritakan. Pertama, karena mimpi jelek itu tidak ada faedahnya. Yang kedua, mimpi jelek itu tidak akan terjadi pada kita. Itu hanya setan ingin menakut-nakuti kita saja. Setan apa? Ingin menakut-nakuti kita saja. Sehingga tidak akan dia bisa mengganggu kita. Maka dilarang untuk dicerita-ceritakan. Kalau ada orang mimpi jelek, maka sunnahnya adalah dia meludah ke arah kiri 3 kali, ta'awud 3 kali, kemudian berlindung dari mimpi yang buruk, kemudian dia berpindah posisi tidurnya, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat. Jadi ada 5 sunnah Nabi SAW ketika kita bermimpi yang buruk. 845. Idza la'ana, apabila melaknat akhiru hadhil ummah, orang terakhir dari umat ini, awwalaha, terhadap orang awal dari umat ini, yaitu maksudnya mencela ulama salaf. Faman katama hadithan, maka barang siapa yang menyembunyikan hadis, faqad katama ma anzalallahu azza wa jalla alayya, maka sungguh dia telah menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepada saya. Hadis ini dhaif. Maksudnya gini, kalau orang-orang sudah mencela para salaf, maka janganlah kita menyembunyikan hadis Nabi tentang larangan mencela salaf, tentang bahwasanya orang yang mencela salaf itu diancam masuk neraka, tentang fadilah-fadilah para sahabat yang menunjukkan bahwa para sahabat itu tidak berhak untuk dicela-cela karena mereka adalah orang-orang yang memiliki fadilah. Itu maksudnya. Jangan disembunyikan hadis-hadis itu. Jadi jangan takut sama orang-orang yang mencela salaf. Sampaikan apa adanya. Pencela salaf diancam masuk neraka misalnya. Misalnya sabda Nabi SAW tentang para sahabat Nabi. Apa kata beliau? Man sabba ashabi. Kita cari yang sahih ya. La'anallah, Allah melaknati man sabba ashabi, orang yang mencela sahabat-sahabatku. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah, misalnya kita sampaikan hadis ini supaya orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi itu pada berhenti dari mencela sahabat Nabi SAW. Misalnya mengatakan Aisyah berzina, naudzubillah, itu jelas mencela sahabat Nabi, bahkan istri Nabi itu. Misalnya mengatakan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar itu merebut kekuasaan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nah itu berarti mencela sahabat Nabi SAW. Enggak sepantasnya begitu, enggak ada perebutan khilafah, itu enggak ada. 846. Idza laqiya, apabila berjumpa ahadukum, salah satu kalian, akhahu, saudaranya, falyusallim alaihi, hendaklah dia mengucapkan salam padanya. Fa in halat, apabila menghalangi, bainahuma, antara keduanya, syajaratun, satu pohon, au haitun, atau satu pagar, au hajarun, atau batu besar maksudnya ya. Thumma laqiyahu, lalu berjumpa lagi, falyusallim alaihi, lalu hendaklah salam lagi kepadanya. Hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya mengulang-ulang ucapan salam ketika bertemu lagi. Masuk masjid ketemu lewat selatan, pintu selatan, salam. Ketika keluar lewat pintu utara ketemu lagi, salam. Nanti di rak sandal ketemu lagi, salam lagi. Salam terus. Itu sunnah Rasul SAW. Tidak wajib, tapi ini sunnah. Termasuk sunnah yang sudah mati ini. 847. Idza laqital hajja, kalau kamu bertemu dengan orang haji, fasallim alaih, maka salamilah dia, wasafihu, jabatlah tangan dia, wamurhu, suruhlah dia, ayyastaghfiralaka, untuk memintakan ampun bagi kamu, qabla ayyadkhula baitah, sebelum dia masuk rumahnya. Kenapa? Karena kalau sudah masuk rumahnya itu sudah teringat dunia nanti. Sudah disambut keluarganya dengan makanan yang banyak, dengan aneka ragam hidangan. Nah, sudah kondisi ibadahnya sudah berubah. Kalau masih di perjalanan sebelum masuk rumah, dia masih kondisi teringat haji sehingga lebih khusyuk kondisinya, maka minta ampunnya sebelum dia masuk rumah. Fa innahu, karena sesungguhnya orang yang haji tadi, orang yang pulang haji tadi, maghfurul lahu, dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doanya insyaallah lebih mustajab, itu maksudnya. Tapi hadis ini kata Syekh Albani derajatnya palsu. 848. Idza lam yubarak, apabila tidak dibarokai, lirajul, bagi seseorang, fi malihi, dalam hartanya, ja'alahu fil ma'i wattin,
maka dia akan menaruh hartanya pada air dan tanah. Maksudnya dia akan menghabis-habiskannya untuk memewah-mewahkan rumah. Jadi tanda bahwa orang itu hartanya tidak barokah itu kalau dia taruh hartanya pada kemewahan rumah dia. Itu tanda bahwa apa? Hartanya tidak berkah. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi ada hadis yang menguatkannya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fil bina, ya, innal abda la yu'jaru fi nafaqatih. Seorang hamba itu diberi pahala oleh Allah dalam seluruh nafkah yang dia keluarkan, illa fil bina, kecuali untuk memewah-mewahkan rumah, maka ini tidak ada pahalanya. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Maka yang dimaksud fil ma' wa tin ini, ya, air plus tanah, ini maksudnya memewahkan bangunan rumah. Adapun kalau dia membangun untuk pesantren, maka ini tidak termasuk hadis ini. Dia membangun masjid, jadi hartanya dihabis-habiskan untuk membangun masjid di sana di sini, di sana sini, maka itu tidak termasuk hadis ini. Atau membangun rumah yang memang perlu dia, tidak termasuk ini. Jadi perlu itu tidak termasuk yang memewah-mewahkan, sehingga tidak terkena ancaman hadis ini. 849. Idza matal mayyit, apabila mayit itu mati, taqulul malaikah, malaikat bertanya, ma qaddam, apa yang sudah dia amalkan? Maksudnya malaikat itu saling bertanya, ya, amalan dia apa? Baik apa buruk? Kalau amalannya baik kita doakan. Kalau amalannya buruk istaqqi wae. Wa taqulun nas, sementara para manusia itu bertanya, ma khallaf, apa yang dia tinggalkan? Jadi pertanyaan manusia dengan pertanyaan malaikat berbeda. Kalau ada orang mati, orang-orang bertanya, apa yang dia tinggalkan? Maksudnya ahli warisnya itu bertanya, yang ditinggalkan apa? Akan dihitung, akan dibagi. Kalau malaikat sebaliknya, apa yang sudah dia amalkan? Kalau amalannya baik, maka didoakan baik. Kalau amalannya buruk, tidak akan didoakan oleh para malaikat-malaikat ini. 850. Hadisnya dhaif ya tadi ya. 850. Idza matal insan, apabila manusia mati, in qata'a amaluhu, maka putus amalnya, maksudnya pahalanya, illa min thalath, kecuali dari sebab 3 perkara. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, wakaf. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Au waladin salih, atau anak yang saleh, yad'u lahu, yang mendoakan untuknya. Hadis ini tertulis di sini dhaif, ini salah, mestinya di sini sahih. Kenapa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dhaif gimana, enggak mungkin. Ini salah tulis dari Maktabah Syamilah mungkin, atau dari tempat lain. Kalau Imam Suyuti enggak mungkin dia mendhaifkan hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ada 3 amalan yang bisa melanggengkan pahala, yaitu pertama wakaf, yang kedua ilmu, yang ketiga adalah anak soleh. Karena itu sebelum kita mati, marilah kita mengambil salah satu dari 3 ini. Mana yang bisa? Kalau bisa 3-tiganya bagus. Kita punya wakaf, kita punya ilmu yang disebarkan sehingga masih bermanfaat terus. Kita punya anak soleh sehingga mendoakan terus. Minimal punya 1, minimal. Okay? Jangan mati sebelum kita punya salah satu dari 3 ini. Siapapun kita, okay? Mungkin kita belum punya istri, mungkin kita belum punya anak, mungkin kita masih muda, mungkin kita sudah tua. Pokoknya mikir salah satu dari 3 ini harus punya. Okay? Yang wakaf itu tidak harus sesuatu yang mahal. Okay? Tidak harus misalnya dia membangun satu pesantren atau membangun satu masjid, nggak harus begitu. Dia urun misalnya hanya 1 sak semen untuk pembangunan masjid, itu sudah termasuk wakaf dia. Meskipun yang dia berikan hanya 50.000 karena duitnya terbatas dia, tapi dia ikut membangun masjid itu, maka masjidnya terdiri ini sudah terbangun, ini pahalanya tetap ngalir sama dia, meskipun dia hanya urun 1 sak semen tadi. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan kamaf hasiqatatin. Sebentar, nulisnya salah. Man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau kamaf hasiqatatin, meskipun hanya sebesar tempat untuk naruh telur burung kotot. Jadi ada burung kotot
itu biasanya menggaruk di tanah, itu menggali di tanah, kemudian menempatkan telur di situ. Nah, maksudnya sekecil itu. Meskipun membangun masjid sekecil itu, au asghar, atau lebih kecil daripada itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan jamin dia diberi bangunan rumah di dalam jannah. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Karena itu setiap ada ajakan bangun pesantren, ada ajakan bangun masjid, ada ajakan apapun wakaf, kalau bisa kita ikut meskipun andil 50.000, 100.000 sesuai kemampuan kita, sehingga kita mati sudah punya wakaf di banyak tempat. Adapun ilmu yang dimanfaatkan, ini para ulama katakan ada dua caranya. Pertama ta'lim, mengajar. Kedua tasnif, menulis. Kata Imam Subki, lebih bagus menulis, berkarya seperti ini. Nulis buku judulnya Diktat Dalil, ini namanya menulis. Kenapa kata Imam Subki lebih utama menulis? Karena menulis itu lebih langgeng. Kita mati tulisan masih ada. Tapi kalau ngajar begini ya ngajar ketika masih hidup. Ini pengajian ini kita sudah mulai mungkin dari tahun berapa, 2013 apa? Tahun berapa nih mungkin? Nah, itu sampai hari ini masih berlanjut, alhamdulillah. Tapi kalau saya sudah mati, kita nggak ngerti apakah taklim ini masih berlanjut enggak. Mungkin dilanjutkan oleh orang lain, ustadz selain saya, ya. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan bisa kita menghatamkan kitab ini sampai tuntas. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh mendoakan orang tuanya. Maka kewajiban kita adalah mendidik anak supaya mendoakan orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ar-rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah. Seseorang ditinggikan derajatnya di surga. Dia bertanya, "Dari mana saya dapat ini?" Maka dijawab, "Bistighfari waladika laka." Karena anak-anakmu memintakan ampunan untuk kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Jadi sebagai anak kewajibannya adalah banyak-banyak mendoakan ampunan kepada orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini derajatnya orang tua naik. Dimintakan ampun lagi, naik lagi. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan disyariatkannya kita itu untuk memperbanyak anak. Karena kalau anak kita hanya satu, berarti yang mendoakan ya cuma satu itu. Kalau dia lupa tidak mendoakan hari ini, maka berarti hari ini derajat kita nggak naik. Tapi seandainya anak seseorang itu anaknya 10 misalnya, 10 anak ini semuanya memintakan ampun untuk dia, berarti dalam satu hari derajatnya naik 10. Apalagi kalau anak ini masing-masing anak memintakan ampun setiap habis sholat misalnya, nah berarti 10 anak kali 5, karena sholatnya 5 kali dalam sehari, nah, udah naik 50 derajat langsung orang tersebut dalam jannah. Nah, karena itu orang tua hendaklah mendidik anak supaya anak itu paham bagaimana mendoakan orang tua. Orang tua sudah dianggap sukses kalau dia berhasil menjadikan anaknya bisa mendoakan orang tua. Tapi kalau anaknya nggak peduli, orang tua nggak pernah didoakan, ini berarti orang tua gagal begini. Marilah kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat, yaitu di dunia dengan amal soleh, di akhirat dengan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah yang dapat dibaca pada malam hari ini. Sudah 25 hadis. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu boleh kalau ada tanya jawab.